Oke, sambil menunggu materinya ditampilkan, sejenak mari kita berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran hari ini berlangsung secara lancar, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan tundukkan kepala 5-10 detik. Berdoa, mulai. Ya, anak-anak, silahkan perhatikan perangkat kalian, HP atau laptop kalian dengan baik. Ini akan masuk ke pembelajaran dari Bu Titik. Silahkan untuk diperhatikan ya. Jadi sementara. Jadi Pak De. Jadi ya. Betul? Sudah Pak De. Itu kamu ya. Nah, ini. Nanti tinggal itu. Tinggal apa? Ya di sini aja. Nah, nanti Next, tinggal di next next aja. Pakai ini aja. Pakai kemauan. Tinggal klik mawon ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih. Tadi sudah diawali dengan berdoa, dengan kita pelajaran diawali dengan berdoa, semoga nanti bisa lancar. Iya. Anak-anak semua, untuk pembelajaran minggu kemarin kan tidak berlangsung ya, karena ada kendala, semoga ini nanti bisa lancar. Dan Ibu harapkan semoga walaupun tidak Zoom, kamu kan sudah Ibu berikan materi untuk dipelajari di rumah ya. Sebelum pembelajaran Ibu ingatkan untuk tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan atau Ibu berikan, minta tolong untuk dikerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas. Bagi yang belum, Ibu ingatkan untuk dikerjakan tugasnya, terus dikirim. Ya, apa mungkin sudah diketahui belum dikirim, itu silahkan untuk dikirim. Tugas dari PKN yang diberikan itu sudah 3 tugas. 3 tugas, tapi masih ada beberapa kelas yang belum mengumpulkan. Ya, Ibu ingatkan, silahkan untuk dikerjakan dan dikirim ke Ibu, ngirimnya lewat grup bagi yang belum mengumpulkan. Gitu ya. Kita ke materi. Kemarin kita sudah mempelajari untuk dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan juga untuk upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang pagi ini nanti akan kita pelajari yang upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, yang kamu juga sudah mempelajari materinya dan juga mengerjakan tugas-tugasnya, tapi kemarin belum kita tatap muka ya, kita ulangi. Sebelumnya, untuk materi yang B sudah dipahami, ya sudah paham ya? Halo anak-anak, untuk materi yang B, dinamika nilai Pancasila dan perkembangan zaman, sudah paham? Halo? Gimana, sudah paham semua? Insya Allah paham, Bu. Iya, coba. Sebelum kita untuk mengulangi sebelum ke materi yang C, coba. Kemarin kita pelajari untuk Pancasila itu adalah sebagai ideologi terbuka, ya. Maksudnya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu apa, coba? Siapa yang mau menjawab? Menyebutkan kelas dan menyebutkan kelas? Saya, Bu. Ya. Menyebutkan Saya kelas dan absen. Saya Azkia Mutiara, absen 2 dari kelas 9D. Ya, silakan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi acuan dasar dalam menyelenggarakan kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki sifat terbuka pada hal-hal baru.
sesuai dengan tuntutan zaman, namun dengan tanpa menghilangkan atau mengubah nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila itu sendiri. Iya, betul. Jadi tidak menghilangkan atau mengubah nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila itu sendiri, nggih. Sehingga negara Indonesia nanti tidak kehilangan apa jati diri bangsa Indonesia, gitu ya. Ya. Terus ciri khas ideologi terbuka itu apa coba? Ciri khas ideologi terbuka. Saya, Bu. Iya, siapa? Aulia Sasi dari kelas 9 B. B, absen? Absen 7. Iya, silakan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Iya, betul. Ya, jadi ciri-ciri ideologi terbuka itu adalah bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari kekayaan rohani, moral, budaya bangsa Indonesia itu sendiri, ya, dari kekayaan bangsa Indonesia sendiri yang kita itu sudah memiliki sejak zaman nenek moyang, ya, itu diantaranya, ya, sehingga ideologi terbuka itu mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi yang tertutup, ya, yang tertutup. Ya. Itu aja untuk mengulangi. Nah, sekarang kita ke materi yang C, itu adalah upaya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang pertama adalah upaya pemerintah mewujudkan nilai Pancasila. Ya. Upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai Pancasila. Dan juga nanti upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti dengan ya. Ya. Nah, upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila diantaranya misalnya di bidang politik. Ya, di bidang politik itu misalnya bahwa penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. Penyelenggaraan secara luber-jurdil. Luber-jurdil itu adalah asas-asas pemilu, ya. Coba asas pemilu luber-jurdil itu apa? Coba siapa yang tahu? Penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. Iya. Siapa menyebutkan nomor absen? Tisa, absen 29. Kelas? 9H. 9H, silakan. Terbuka, jujur dan adil. Terbuka, jujur dan adil. Ya. Masih kurang, mungkin ada yang punya pendapat lain? Saya, Bu. Menyebutkan nama? Angelika. Kelas dan nomor absen. Angelika 9E, nomor absen 4. Iya. Coba apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Iya, gitu ya, betul. Jadi upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai Pancasila di bidang politik diantaranya adalah penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. Luber-jurdil adalah apa tadi? Luber-jurdil adalah apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu adalah asas-asas pemilu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan asas umum itu? Penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. Di sini ada asas luber itu adalah langsung umum lah. Umum, asas pemilu umum itu apa? Coba siapa yang tahu? Halo? Asas pemilu umum itu maksudnya apa? Ini juga mengulang kelas 8. Kelas 8 sudah pernah ada pembelajaran ini. Ada yang tahu? Penyelenggaraan pemilu secara umum, maksudnya gimana? Ada yang tahu? Halo? Bisa didengar suara Bu Titi?
Bisa, Bu. Iya. Coba apa? Asas pemilu itulah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Asas umum itu apa? Asas umum Saya yaitu Bu, asas Apa? umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh negara yang sudah memudahkan suara. Ya, ini tadi siapa ini? Dia ya? Iya, Bu. Yang jawab dia absen, sendaknya Iya, Bu. Coba diulangi Mbak Dia. Saya Bu, asas umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Perwakilan. Ya. Asas umum ya. Itu bahwa pemilu itu dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki apa? Hak pilih ya, sudah memiliki hak pilih. Itu dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, ini hanya sambil kamu kan sudah mempelajari kemarin ya. Maaf, ini suaranya ada adiknya atau siapa itu yang ikut. Silahkan untuk tidak mengganggu dalam kamu mengikuti pembelajaran. Ya, terima kasih. Yang berikutnya adalah bidang ekonomi. Menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Ya, dalam bidang ekonomi, di situ adalah menganut sistem berdasarkan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Ini adalah perekonomian, masalah ekonomi itu ada jaminannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Siapa yang tahu? Pasal 33. Kalau menjawab menyebutkan itu ya, nomor absen dan kelas. Ayo Bu. Rizky Fauzi dari kelas 9B, absen 7. Ya, silakan. Pasal 33. Pasal 33. Kalau yang di sini khususnya koperasi, gitu, koperasi, bentuk koperasi itu sesuai dengan pasal 33 ayat berapa? Pasal 33 kan ada beberapa ayat ya. Nah, bentuk koperasi itu adalah sesuai dengan pasal 33 ayat berapa? Siapa yang tahu? Halo? Dengar suara Bu Titi? Silahkan siapa yang tahu menyebutkan nama nomor absen. Kelas nomor absen. Namanya nggak usah Bapak. Saya Bu. Iya. Ayat 1 Bu. Namanya siapa? Kelasnya berapa? 9 Hita Arum Anindita. Oh, 9D ya. Ya. Pasal berapa? Pasal 33 ayat 1. Iya, pasal 33 ayat 1. Bagaimana bunyinya? Bunyinya gimana? Pasal 33 ayat 1 bunyinya? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Iya, bagus, betul. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, badan usaha yang sesuai dengan pasal 33.1 itu adalah koperasi, ya. Karena koperasi dilaksanakan dan berasas kekeluargaan. Lalu untuk yang berikutnya adalah bidang sosial budaya. Adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan. Ini juga ada dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal berapa ini? Saya Bu. Saya Bu. Siapa? Pasal 32. Absen berapa? 6. Absen 4. Kelas 9E. Ya. Bunyinya bagaimana? Pasal 32. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban budaya dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Iya, betul. Ya. Jadi dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, di dalam sistem sosial budaya ini yang ada dalam masyarakat Indonesia,
dikembangkan agar lebih maju. Ya, agar lebih maju. Supaya budaya akan lebih maju. Nah, maksudnya gimana ini? Bukan. Pak. Jadi adanya kebudayaan daerah yang dijadikan budaya nasional. Sehingga sistem nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia itu terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Itu. Jadi kebudayaan itu dikembangkan modern. Modern ini dalam arti modernisasi itu tidak berarti westernisasi, gitu ya. Namun lebih diartikan dalam bentuk proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Terus apa itu westernisasi? Coba siapa yang tahu? Westernisasi itu apa? Halo? Saya, Bu. Menyebutkan Ulfa nama. Fadila 9B absen 31. Ya. Bukan. Gimana, Mbak? Westernisasi atau pembaratan juga oksidentalisasi adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku maupun kebudayaan. Iya, betul. Bagus ya. Jadi apa? Masyarakat pada saat itu masyarakat yang terpengaruh budaya barat dalam berbagai bidang ya. Tadi contohnya misalnya disebutkan temanmu adalah mungkin dalam bidang apa? Contohnya misalnya dalam bidang apa tadi? Gaya berpakaian, tingkah laku. Berpakaian ya. Gaya berpakaiannya kebarat-baratan. Oke? Kebarat-baratan yang serba mini. Ya, dengan kebarat-baratan gampang masuk angin ya. Itu adalah pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Terus yang berikutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem hankam rata oleh TNI dan Polri. Ya, oleh TNI dan Polri itu. Nah, di dalam sistem pertahanan keamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, ini adalah TNI dan Polri itu adalah sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tugas pokok. Itu, tapi sebetulnya untuk mempertahankan dan mengamankan bangsa Indonesia itu adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Siapa yang tahu? Baca coba. Halo, untuk bidang pertahanan keamanan itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? Saya, Bu. Pasal 27 ayat 3 Menyebutkan menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini kelas berapa? Absen berapa? 9B absen 31. Nah, diulangi, silakan. Ada dua, yang satu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Iya, betul. Jadi ada dua pasal, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Ya, untuk teman-teman yang lain. Pasal 23 ayat 3 itu dinyatakan bahwa hak dan kewajiban itu adalah merupakan untuk bela negara kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Betul. Itu. Untuk juga pasal 30 ayat 1 adalah untuk mempertahankan keamanan. Pertahanan keamanan itu adalah pasal 30 ayat 1. Ya. Ya, terima kasih. Itu untuk sambil mengingat kembali upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Nah, sekarang upaya masyarakat
upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Upaya masyarakat itu mulai dari masyarakat yang terkecil sampai masyarakat bangsa dan negara. Yang pertama itu yaitu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dengan keluarga diantaranya adalah gotong royong. Kita lakukan dengan gotong royong. Saling menghormati dan menyayangi. Menjaga nama baik. Itu ya. Tapi mana? Siapa-apalin dong. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya maaf ini kalau ada yang mengikuti pembelajaran dengan sambil ngomong. Ya, atau adiknya ini suara adiknya masuk di sini. Halo, suara adiknya silahkan untuk yang belajar sama adiknya disuruh main dulu sehingga tidak mengganggu. Kan. Yuk. Zakia mic-nya patiin dulu, Bro. Mas saya belajar Mama spesi. Iya, itu silahkan untuk itu dengan siapa dulu. Ya, terima kasih. Jadi, dalam dengan keluarga tadi gotong royong. Contohnya apa coba? Mewujudkan nilai-nilai Pancasila yaitu dengan gotong royong dalam dengan keluarga itu contohnya gimana? Contoh secara konkret, secara nyata dengan keluarga itu apa coba? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, menyebutkan kelas absen. Dan Dia Ratri absen 10. Ya, silakan. Bersama-sama membersihkan rumah. Ya, bersama-sama membersihkan rumah ya. Di dalam keluarga itu kan ada tanggung jawab ya untuk mewujudkan kebersihan rumah saling bergotong royong. Ya, ada yang membersihkan untuk kebersihan ya, membersihkan kamarnya sendiri atau mungkin lingkungan dan sebagainya. Dan di sini kita tidak boleh pediren ya. Karena kan hasilnya itu nanti kita nikmati bersama ya dengan kita bergotong royong, masih ingat dengan bergotong royong itu kan pekerjaan itu akan lebih lebih ringan ya, lebih ringan dan cepat selesai ya. Tapi ini harus didasari bahwa kita itu bersama-sama dalam keluarga untuk mewujudkan kebersihan bersama, kebersihan dalam keluarga, kesehatan atau mungkin supaya keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Saling menghormati dan menyayangi. Gimana itu misalnya? Saling menghormati dan menyayangi. Contohnya apa? Halo, siapa yang tahu contoh konkret? Orang tua. Ya, absen dan nomor. Kelas dan absen. Tisa Alivia 9H, absen 29. 29. Ya, silakan gimana, Mbak? Patuh kepada orang tua. Patuh pada orang tua. Terus apa lagi? Menghormati. Menghormati siapa? Menghormati sesama keluarga. Iya, menghormati sama anggota keluarga. Jadi jangan merasa misalnya kamu dalam keluarga anak yang paling besar misalnya. Terus semena-mena dengan adiknya, ya dengan keluarganya. Atau mungkin kamu yang merasa yang paling sempurna misalnya, ya itu nggak boleh. Jadi kita harus saling menghormati dan menyayangi, ya tidak boleh ojo dupeh gitu ya, gitu dalam keluarga. Yang ketiga, menjaga nama baik. Contohnya apa menjaga nama baik? Saya Bu Amelia Syifa Ramadhani, kelas 9C absen 4. Ya, silakan. Menjauhi pergaulan bebas. Ya. Menjauhi pergaulan bebas dan tidak membuat onar dalam kehidupan keluarga. Iya, dalam keluarga maupun dalam masyarakat ya. Sehingga kalau misalnya berbuat onar dalam masyarakat berarti kan nanti tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Mungkin kan ditanya, oh ini adalah keluarga dari ini, ya. Itu kan berarti mencemarkan nama baik keluarga. Nah, dan ada contoh-contoh yang lain yang di dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat di keluarga itu kita berusaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara konkret atau nyata. Jadi Pancasila itu tidak hanya kita jadikan sebagai slogan saja,
gitu ya. Sekarang untuk yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita juga harus bisa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, mematuhi tata tertib. Nah, contoh nyata secara konkret menghargai karya teman itu contohnya seperti apa? Saya Bu Angelika 9E. Ya, 9E, absen? 4. Ya, silakan. Tidak menjelek-jelekan karya orang lain, menghormati karya orang lain. Iya, menghormati karya orang lain, tidak menjelek-jelekan karya orang lain atau karya temannya, ya, tidak boleh menjelek-jelekan. Jadi kita harus menghargai. Kita harus mau menerima bahwa kalau memang karya temannya yang baik, memang itu yang baik, tidak harus punya kamu sendiri, gitu ya, menghargai. Tidak memaksakan kehendak. Absen berapa? Siapa yang tahu contohnya? Saya, Bu. Iya, absen. Saya Azkia Mutiara, absen 2 dari kelas 9D. Gimana? Tidak memaksa teman untuk mengikuti ekstrakurikuler yang sama. Ya, boleh ya. Tidak memaksakan teman untuk mengikuti ekstrakurikuler yang sama seperti kamu misalnya. Ya, itu tidak boleh karena itu adalah hak teman untuk bisa mengikuti ekstrakurikuler. Selain itu apa coba yang lain? Saya Bu Ulfa Fadila, 9B, absen 31. Tidak memaksakan kehendak saat pemilihan ketua OSIS maupun ketua kelas. Ya, tidak memaksakan kehendak pada waktu saat melaksanakan ketua, misalnya pemilihan ketua OSIS atau mungkin pemilihan pengurus kelas gitu ya. Tuh. Dan yang lain ya. Terima kasih. Tuh. Terus berikutnya mematuhi tata tertib. Contohnya gimana itu? Di lingkungan sekolah kita harus berikan nilai-nilai Pancasila untuk mematuhi tata tertib. Saya Bu 9E. 9E. Absen 4. Ya, silakan. Seperti mematuhi peraturan sekolah, seperti memakai seragam yang lengkap dan rapi, berangkat sekolah tepat waktu, dan mengerjakan tugas yang diberikan guru tepat waktu. Iya, jadi mematuhi tata tertib itu, mewujudkan nilai Pancasila, mematuhi tata tertib itu, yaitu dengan misalnya tadi berangkat sekolah tepat waktu, tidak semaunya sendiri karena misal pas tatap muka ya dengan kebutuhan-kebutuhannya masing-masing sewa terus tidak berangkatnya semaunya sendiri, enggak boleh ya, enggak. Terus yang berikutnya itu adalah di lingkungan masyarakat yang lebih luas, itu adalah di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati hak anggota masyarakat. Maksudnya menghormati hak yang seperti apa ini? Saya Bu. Absen? Absen 10, 9E Diaratri. Ya, gimana? Selalu memberi kesempatan untuk orang lain mengungkapkan pendapatnya ketika musyawarah. Ya, jadi misalnya ketika musyawarah, yang sila keempat itu ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita tidak boleh meremehkan karena misalnya dalam masyarakat mungkin tingkat sosial ekonominya lebih rendah daripada kamu misalnya, terus tidak boleh berpendapat. Pendapatnya harus sesuai dengan pendapat kamu misalnya, itu kan nggak boleh ya. Jadi semua kita menghormati hak dalam masyarakat. Mereka walaupun tingkat sosial ekonominya lebih rendah itu mempunyai hak yang sama dalam berpendapat. Menghormati keputusan yang diambil. Contohnya apa? Saya Bu Angelika, absen 4 kelas 9E. Iya. Gimana? Apa tadi? Menghormati keputusan yang diambil. Ya. Apa? Maksudnya tidak memaksa
pendapat itu harus yang A. Jadi kalau keputusannya sudah diambil hasilnya seperti ini, ya harus menghargai pendapat itu. Iya, jadi kita harus dengan apa ya? Rela, ikhlas, ya ikhlas dengan keputusan yang diambil, bukan keputusan kamu, tapi keputusan orang lain, tapi itu sudah menjadi kesepakatan. Yang berikutnya, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Contohnya apa? Saya Bu Amelia Syifa Ramadhani, absen kelas 9C. Ya. Mengikuti pos kamling, lalu gotong royong, dan tidak membuat masalah dalam kehidupan masyarakat. Oh iya, betul ya. Tidak membuat masalah dalam kehidupan masyarakat. Ya. Terus berikutnya dalam lingkungan bangsa dan negara. Dalam lingkungan bangsa dan negara. Ini lingkungan yang lebih luas, yang lebih kompleks karena dengan lebih luas masyarakat beraneka macam ya pendapatnya. Yang pertama adalah mengedepankan toleransi antar umat beragama. Contoh konkret nyata dalam kehidupan bangsa dan negara itu apa? Saya Bu. Absen 87. Absen 13. 7 silakan. Absen 27. Saya 9C absen 8. Yang tadi 9C absen 27 dulu. Tadi gimana? Saya absen 13, Bu, bukan 8, Bu. Oh iya, silakan. Saling menghormati antar umat beragama, tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Ya. Saling menghormati, tidak menjelekkan agama orang lain ya, karena kita tahu bahwa di negara Indonesia sebagai negara yang beragama, bukan negara agama ya, negara beragama yang kamu masih ingat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Pasal berapa yang menjamin bahwa negara Indonesia adalah sebagai negara yang beragama? Pasal siapa yang tahu? Saya Bu. Ya. Absen, menyebutkan kelas dan absen. 9E Diaratri Aprilia 10. Ya, gimana? Terdapat pada pasal 29 ayat 1. Yang berbunyi? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Bunyinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang beragama. Terus dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2 ya. Iya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, bukan masing-masing tapi itu ya. Nah, dari situ berarti kita harus menghormati ya, menghormati karena di Indonesia tidak hanya satu agama tapi pemerintah menjamin ada beberapa agama. Berapa agama yang ada di Indonesia? 6. Apa saja? Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu. Ya. Makanya itu kita harus mengedepankan toleransi antar umat beragama. Yang berikutnya, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Apa contoh konkret dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya Bu. Absen berapa? 9D Hita 9E absen 18. 9. Hita Arum coba, Hita Arum apa itu? Hita Arum. Saya Bu. Hita Arum coba apa? Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Bersikap terbuka dalam menerima saran, kritik, dan pendapat pihak lain secara sukarela tanpa ada alasan terpaksa atau adanya paksaan. Iya, bersikap terbuka dalam menerima pendapat, saran, kritik orang lain. Ya. Yang ketiga, di lingkungan bangsa dan negara, yaitu mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Contoh konkret apa? Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Halo? Siapa yang mau berpendapat ini? Anak laki-laki, halo, belum terdengar suaranya. Saya Bu. Absen berapa?
9D Mailina Nurhidayah absen 21. Gimana? Dalam mengemukakan pendapat di depan umum tidak boleh sampai menimbulkan kemacetan sehingga melanggar hak-hak pengguna lainnya. Iya, contohnya itu misalnya dalam pendapat tidak melanggar, pada saat ini tidak melanggar hak-hak orang lain, ya. Jadi mengungkapkan pendapat secara bebas, tapi dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, itulah diantaranya dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Itu ya. Jadi anak-anak semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tadi kamu sudah tahu bahwa Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tapi Pancasila itu adalah sebagai ideologi terbuka tadi ya. Jadi kita dalam kehidupan bermasyarakat untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional itu kita tidak hanya menjadikan sebagai dasar negara, tetapi kita berusaha untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu tidak hanya kita jadikan slogan saja, ya. Misalnya sila pertama ketuhanan, tidak menjadikan slogan saja ketuhanan itu gimana, tapi di dalamnya tadi ada bahwa kita dalam kehidupan bermasyarakat harus saling menghormati antara agama yang satu dengan yang lain. Sila yang kedua kemanusiaan, kita berusaha untuk saling menghormati, menyayangi, dan juga gotong royong dan sebagainya itu ya. Nah itu jadinya kita harus menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah anak-anak untuk mengulangi yang kemarin sudah kamu pelajari di rumah ya untuk bab dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan tadi dalam mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dipelajari baik-baik di rumah. Nah, untuk yang akan datang ya nanti akan Ibu beri tugas tersebut nanti lewat WA dipelajari baik-baik dan Ibu akan sekali lagi siswa yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan Ibu tunggu. Dan kalau mengumpulkan tugas Ibu ulangi sekali lagi di grup ya di WA grup dan menyebutkan nama dan nomor absen, nama kelas dan nomor absen, gitu ya. Ya, dipelajari baik-baik di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya ke samping sini?